Diduga sopir mengantuk, bus yang membawa rombongan pemudik dari Tangerang tujuan Lamongan menabrak truk di ruas tol Solo Ngawi. 1 orang dilaporkan tewas. Usai Lebaran, pemerintah akan memberlakukan adanya hari kerja WFH bagi ASN hingga pegawai swasta dengan tujuan efisiensi. Sementara terkait BBM, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan stok BBM masih aman. Momen Idul Fitri menjadi ajang silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya hadir dalam open house di Istana Kepresidenan. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, hari Minggu 22 Maret 2026, di hari kedua Lebaran bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Nanda Aprilia. Di hari kedua Lebaran ini cuacanya cerah, udaranya sejuk dan Jakarta masih lengang, Bremana. Jadi suasananya masih Lebaran banget gitu ya. Kalau ngomongin soal hari kedua Lebaran kan masih ada nuansa rendang, opor, dan ketupat ya. Begitu, ya nggak sih Bremana? Betul, masih ada suasana rendang, masih suasana opor, suasana rendang, suasana mungkin kalau udah hari ketiga baru nyari bakso. Oh iya, enggak, saya kemarin juga langsung nyari bakso bersama dengan keluarga besar saya ya. Jangan khawatir, jangan sedih. Tapi kalau ngomongin Bremana, sejak kemarin pagi sebenarnya saya udah melihat Bremana dan Tifal berduet begitu ya, menemani Anda saudara di hari Lebarannya begitu ya. Betul. Jadi sekarang dia mau self reward dengan mencari kopi ya. Cari kopi. Ini kemarin Nanda nggak tahu kenapa tuh nyari kopi susah banget. Bukan susah karena nggak pada buka ya, tapi karena antrinya tuh gila-gilaan. Di ojek online itu antreannya sampai kayak berapa ratus gitu, kayak sampai harus nunggu berapa jam. Ngewar ya. Terus kemudian di sejumlah outlet gitu juga ngantrinya luar biasa. Jadi orang kenapa sih kopi gitu? Emang nggak bisa ngopi selama puasa? Iya sih. Loh, kamu juga ya. Balas dendamnya sekarang, makanya ini kalau yang suka banget kopi. Nah, apa tuh namanya? Sekarang kan di hari kedua ya biasanya. Kalau cuaca cerah gini mah enaknya kalau bahasa saya mah goler-goler dulu ya di hari pagi-pagi gitu ya. Siang-siang baru nih mau kemana, warawiri, mau masih ada yang mau ke rumah saudara mungkin, atau mungkin langsung ke tempat wisata. Nanti juga kita akan lihat nih bagaimana perkembangan di tempat-tempat wisata. Salah satunya juga nanti ada laporan langsungnya dan kita akan tampilkan kepada Anda. Nah, yang menjadi menariknya juga kan kalau ngomongin Lebaran gini kan makan apa aja, ya kan? Nastar, putri salju, rendang, opor tadi kan, bakso segala macem. Nah, nanti kita akan bahas nanti Nanda ya, sama dokter bagaimana cara menjaga kesehatan selama Lebaran ini. Tapi kita sebelum kesana, kita ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana ada hujan deras yang sejak Sabtu sore ini dan juga kiriman dari Bogor membuat ratusan rumah di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir pada Minggu dini hari. Sebagian warga yang sedang merayakan Idul Fitri di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terganggu banjir. Akibat luapan air dan debit hujan tinggi, rumah warga terendam banjir setinggi 1,5 meter. Meski banjir, warga Kebonpala masih bertahan di lantai 2. Sementara sepeda motor warga sudah dipindahkan ke tempat lebih tinggi agar tidak terendam. Sementara itu, pada Minggu dini hari, ratusan rumah di permukiman Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur juga terendam banjir hingga 1,5 meter. Banjir disebabkan Kali Cipinang yang tidak mampu menampung debit air akibat hujan lebat sejak Sabtu sore. Warga terus berjaga-jaga berharap agar air surut agar bisa kembali ke rumah dan membersihkan lumpur pasca banjir. Informasi lainnya, saudara, diduga sopir mengantuk, bus yang membawa rombongan pemudik dari Tangerang tujuan Lamongan menabrak truk. 1 orang dilaporkan tewas. Kecelakaan terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 566. Bus yang membawa 26 orang rombongan pemudik dari Tangerang ini
bertujuan ke Lamongan ringsek di bagian depan setelah menghantam truk bermuatan bawang dan juga terguling. Akibat peristiwa ini, saudara, sopir bus tewas di lokasi. Belasan penumpang bus yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Mobil truk semula mobil truk berhenti dalam pengecekan kendaraan, kemudian ditabrak sama bis Agramas, kemudian terguling di TKP 566700. Informasi lainnya, saudara, petugas Bea Cukai Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kapal pesiar yang terlihat bersandar di kawasan dermaga Marina Batavia, Pademangan, Jakarta Utara. Dari 82 kapal, sebanyak 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Namun sebanyak 15 kapal berbendera asing ini diduga milik warga negara Indonesia dan 6 unit milik perusahaan di Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemasukan negara dan menciptakan keadilan fiskal bagi warga negara. Selain itu juga untuk memberantas adanya underground ekonomi yang tidak tercatat secara resmi. Kakanwil Ditjen Bea Cukai Jakarta, Henry Darnadi bilang 9 kapal masuk dalam pendalaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Memastikan bahwa barang-barang itu, yang utamanya barang impor itu, memang sudah dipenuhi semua formalitas dan kewajiban pabeannya. Dalam hal ini, kapalnya ini tentu mereka menggunakan modus yang saya hasil dari investigasi kami menggunakan modus yang impor sementara. Hari Raya Idul Fitri, sejumlah jalan di pinggiran Jakarta macet akibat mudik lokal pada hari Sabtu. Salah satu kemacetan mudik lokal terjadi di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Jakarta menuju Depok. Warga ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kawasan Jabodetabek setelah sholat Idul Fitri. Ke rumah saudara? Orang tua. Emang setiap tahun begini atau bagaimana? Setiap tahun pasti. Setiap tahun sama anak keluarga, sama keluarga ya? Bapak namanya siapa, Pak? Indra. Terima kasih, Bang Indra. Usai Lebaran, pemerintah akan memberlakukan adanya hari kerja WFH bagi ASN hingga pegawai swasta. Meski bertujuan untuk efisiensi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan stok BBM masih aman. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang saat ini kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu bagi ASN dan pegawai swasta masih dirumuskan sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberlakuan skema WFH tidak berlaku bagi sektor bisnis yang berhubungan dengan pelayanan hingga perdagangan. Semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Pemerintah akan menerapkan WFH bagi ASN dan juga swasta hingga pembelajaran dari rumah sebagai respons atas menghemat penggunaan BBM. Ini imbas dari dampak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah makin panas. Iran versus AS Israel terus saling balas menyerang sejumlah fasilitas energi. Baru-baru ini, Iran kembali menyerang sejumlah fasilitas dan ladang gas negara-negara Teluk usai ladang gas Iran di Pars Selatan diserang AS dan Israel. Situasi ini membuat harga minyak makin mahal. Bahkan harga minyak Brent menyentuh angka $112 per barrel per 21 Maret 2026 pukul 13.46 waktu Indonesia Barat. Termahal sejak tahun 2022. Merespons kenaikan harga minyak,
pemerintah akan mengambil sejumlah kebijakan, mulai dari efisiensi dengan memangkas anggaran kementerian lembaga, termasuk mempertimbangkan pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri. Hingga efisiensi penggunaan BBM dengan menerapkan WFH bagi ASN dan swasta, serta pembelajaran daring. Tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau motong, dia naikin semua malah. Kalau gitu saya putusin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita kasih tahu ke mereka. Potongan gaji menteri sama wamen, kalau gitu Bapak setuju nggak Pak? Setuju, itu kan bagus, gaji kegedean. Kalau itu bagus. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Wacana pemerintah untuk menerapkan WFH disambut positif oleh warga karena dinilai efektif menghemat BBM. Bisa buat hemat BBM, bisa buat hemat ongkos juga, efektif juga lah untuk orang kantoran sih Mbak. Pribadi setuju, karena menurut saya dengan pekerjaan yang bisa dari mana aja memang dibutuhkan sih, apalagi di situasi seperti ini untuk menghemat BBM juga, dan selain itu juga untuk mencegah kemacetan. Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga was-was dampak Perang Timur Tengah dengan melakukan langkah penghematan penggunaan energi. Seperti Myanmar yang melakukan penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi, Pakistan pun juga merespons ancaman krisis akibat perang. Pakistan menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan, hingga Filipina yang menaikkan harga bahan bakar. Momen Idul Fitri menjadi ajang silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI sebelumnya Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya hadir dalam open house di Istana Kepresidenan. Informasinya sesaat lagi. Momen Idul Fitri menjadi ajang silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya hadir dalam open house di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dalam momentum Idul Fitri saat open house di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga hadir dalam open house bersama istrinya. Sejumlah menteri datang, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Momen penting yang juga ditunggu adalah silaturahmi Presiden Prabowo dengan Presiden sebelumnya. Ada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Jokowi hadir didampingi istrinya, Iriana Joko Widodo, putranya Kaisang Pangarep, serta menantunya Erina Gudono. Kedatangannya disambut hangat Prabowo Subianto dan Didit Hedi Prasetyo. Pertemuan berlangsung akrab dan berbincang bersama dalam suasana halal bihalal. Usai pertemuan, Jokowi dan keluarga diantar kembali oleh Prabowo dan putranya. Presiden Prabowo juga menyambut kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana. SBY datang bersama anak serta cucunya termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, sekaligus menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan, tepatnya pada Kamis 19 Maret 2026. Megawati tiba bersama Ketua DPR RI yang juga putrinya Puan Maharani. Mereka bertemu dengan Presiden Prabowo sekitar 2 jam. Baik pihak Istana maupun PDI Perjuangan mengonfirmasi, selain silaturahmi Lebaran, Prabowo Mega membahas jumlah isu termasuk geopolitik. Ibu Mega juga pernah menjadi wakil presiden, pernah juga menjadi presiden, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman meskipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era, di setiap masa memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita. Ibu Megawati mengatakan ini adalah pertemuan teman lama sehingga berlangsung dengan penuh keakraban selama lebih dari 2 jam.
Di dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut dibahas berbagai persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan geopolitik yang kita hadapi saat ini. Tentu Ibu Mega dalam pengalamannya yang luas menyelesaikan krisis multidimensi, beliau menyampaikan berbagai hal terkait dengan sense of urgency dan sense of priority sesuai dengan pengalaman beliau di dalam menyelesaikan krisis. Silaturahmi Lebaran Presiden Prabowo dengan 3 Presiden RI sebelumnya jadi momen saling memberi masukan dan pengalaman demi kemajuan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Di hari pertama Idul Fitri, rumah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri didatangi Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dubes Iran juga terlihat mendatangi rumah Megawati pada momen hari pertama Lebaran tahun ini pada hari Sabtu. Dubes Iran terlihat meninggalkan rumah Ketua Umum PD Perjuangan pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat beriringan dengan Megawati yang juga meninggalkan kediamannya di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Sebelum menemui Presiden kelima RI, Dubes Iran telah menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, membahas soal konflik antara Iran dengan Amerika Serikat Israel. Saudara, Hari Raya Idul Fitri juga menjadi hari bahagia bagi sebagian warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan. Salah satunya 160 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2B Karangasem Bali yang mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman. 4 orang diantaranya langsung bebas dan kembali berkumpul bersama keluarga. Di perayaan Hari Idul Fitri, 160 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2B Karangasem Bali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman. 4 orang diantaranya langsung bebas dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Remisi ini diberikan oleh lapas karena warga binaan berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan telah menjalani setengah masa tahanan. Kepala Lapas kelas 2B Karangasem bilang, kriteria warga binaan yang mendapat remisi harus berlaku baik selama 6 bulan. Sementara paling lama remisi yang didapatkan adalah 2 bulan. 114 orang yang mendapatkan remisi khusus. Dan ada 4 orang yang langsung bebas dari remisi tersebut. Kriterianya pastinya itu berkelakuan baik selama 6 bulan. Paling lama kalau di sini 2 bulan. Tapi mereka bisa mendapatkan 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau umum 6 bulan. Salah satu warga binaan yang mendapatkan remisi langsung bebas menyambut baik dengan penuh sukacita. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya agar tidak lagi kembali ditahan di lapas. Terima remisi hari ini, Hari Raya Idul Fitri, tempat saya langsung bebas hari ini. Gimana perasaannya, Pak? Sukacita, pasti senang, Pak. Itu. Udah berapa lama, Pak, di sini, Pak? Saya sebelumnya saya di Kerobokan. Saya dibina di sini ya cukup sekitar berapa bulan? 9 bulan mungkin. 9 bulan ya. Kurang lebih di sini dibina. Ya. Pemberian remisi di Hari Raya Idul Fitri juga didapatkan 160 narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar. Dari 160 narapidana, 3 diantaranya langsung bebas. Kakanwil Sulawesi Selatan Kementerian IMIPAS bilang 17 narapidana di Provinsi Sulawesi Selatan dibebaskan di Hari Raya Idul Fitri. Untuk warga binaan kita yang mendapatkan remisi pada tahun ini sebanyak 5.430 dengan rincian remisi khusus 1 sebanyak 5.404. Untuk remisi khusus 2 26 orang. Itu ada sebagian yang langsung bebas dan ada sebagian yang belum bebas karena masih menjalani subsidiar. Untuk di rutan kelas 1 ada 3 orang yang langsung bebas dan di lapas 1 ada 1 orang yang langsung bebas. Terdata untuk Sulawesi Selatan sebanyak 10.834 narapidana mendapatkan remisi dengan rincian 2.207 kasus narkotika dan 97 kasus korupsi. Tim Liputan Kompas TV.
Bersalam-salaman ke sanak saudara dan tetangga usai sholat Idul Fitri menjadi tradisi warga di Bekasi, Jawa Barat. Warga perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat sengaja memanfaatkan jalan utama perumahan dengan membentuk barisan panjang melingkari jalan, melakukan tradisi bersalaman saat Lebaran. Warga dari berbagai usia mulai anak-anak, remaja hingga orang tua satu persatu mengelilingi barisan untuk meminta maaf kepada para tetangga. Tradisi yang telah dilakukan sejak tahun 1990 ini disambut baik warga karena dinilai berbeda dan memiliki sisi kekeluargaan yang erat di lingkungan. Di sini kita saling bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini bisa saling menguatkan tali silaturahmi, bisa saling menjaga kekompakan, dan ini sudah berlangsung sejak sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan kenapa kita memilih untuk berkumpul di sini supaya semuanya saling bertemu, saling bersilaturahmi satu sama lain. Sambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Bupati Bogor Rudi Susmanto menggelar sholat Idul Fitri bersama yang dihadiri ribuan jemaah di Gelora Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sholat Idul Fitri bersama ini sebagai ruang silaturahmi yang luas antara pemerintah dengan masyarakat. Berlokasi di Stadion Gelora Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Bogor sebagai ruang silaturahmi yang luas antara pemerintah dengan masyarakat. Sholat Idul Fitri ini juga sebagai momentum spesial perayaan Hari Raya Idul Fitri di masa kepemimpinan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Ade Ruhendi sebagai Wakil Bupati Bogor untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang. Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan positif yang diperoleh selama Ramadan agar tidak memudar, serta mempererat ukhuwah Islamiyah demi membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju, aman, adil, dan makmur. Selain pelaksanaan sholat Idul Fitri, di hari kemenangan ini juga digelar pesta rakyat, di mana warga yang hadir bisa mencicipi beraneka macam jajanan UMKM secara gratis. Bagi anak-anak juga bisa menikmati berbagai wahana permainan anak yang disediakan pihak penyelenggara, serta pembagian bola, dan ditutup dengan hiburan yang menampilkan penyanyi religi OPI. Maka kami Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor bersama TNI, Polri, DPRD, para kiai, para alim ulama, kita menggelar sholat Idul Fitri di Gelora Pakansari. Sekaligus kita melaksanakan pesta rakyat untuk warga Kabupaten Bogor, para pelaku UMKM yang tidak mudik, kita undang, dagangannya dibayar oleh pemerintah, digratiskan untuk seluruh masyarakat. Yang kedua juga kita mempersiapkan beberapa permainan-permainan wahana untuk anak-anak. Jadi inilah hari kemenangan dan lebarannya warga Bogor. Meskipun penyelenggaraan sholat Idul Fitri baru digelar untuk pertama kalinya di Stadion Gelora Pakansari, melihat tingginya animo masyarakat yang ada, rencananya kegiatan serupa juga akan digelar di tempat yang sama di tahun selanjutnya. Usai jeda kami ajak Anda melihat serunya suasana warga menikmati libur Lebaran, salah satunya di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Di masa libur Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama pada pagi hari ini terpantau lancar di kedua arahnya. Pantauan hingga Minggu pagi ini, saudara, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terlihat lancar, baik yang mengarah ke Jakarta maupun ke arah Palimanan. Hingga pukul 6.30 pagi ini tercatat sebanyak 2.420 kendaraan melintas menuju ke arah Palimanan, sementara 672 kendaraan menuju arah Jakarta. Lancarnya pergerakan kendaraan ini membuat petugas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas
Namun jika terjadi peningkatan volume kendaraan, kontraflow akan diterapkan secara situasional. Sementara itu, saudara, puncak arus mudik sebelumnya telah terjadi pada 18 Maret lalu dengan jumlah pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju arah Palimanan mencapai 135.000 kendaraan. Di libur Lebaran ini kita akan pantau situasi terkini lalu lintas di tol Cikatama, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Estra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Selamat pagi Estra. Gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana, apakah kendaraan lebih banyak menuju ke arah Palimanan atau sudah banyak juga menuju ke arah Jakarta? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Kalau perjalanan hari ini lebih mendominasi ke arah Palimanan kalau pantauan kami di gerbang tol Cikatama, di mana angka terbaru kalau tadi disebutkan ini berada di angka 1.000 untuk, maksud kami di angka 2.000 untuk ke arah Palimanan. Ini mengalami fluktuatif, yakni untuk ke arah Palimanan mencapai 5.000 kendaraan di pukul 7.30, sementara yang ke arah Jakarta juga naik menjadi 1.000 kendaraan. Tapi sejauh ini kami lihat bahwa meskipun yang mendominasi ini masih ke arah Palimanan, dari pihak Jasa Marga maupun koordinasi dengan pihak kepolisian belum memberlakukan rekayasa lalu lintas, karena tentunya ini masih terurai, kepadatan juga masih bisa diatasi begitu ya. Kemudian juga untuk gardu tol yang dibuka ini dari awalnya 15 menjadi dari awalnya 22 menjadi 15. Jadi masih terurai untuk pagi hari ini. Namun apabila seperti di hari kemarin kepadatan ini muncul, maka tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan dan akan dilakukan juga pembukaan dari gardu, mengaktifkan gardu supaya terurai kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, sejauh ini juga kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga bahwa tren penurunan sudah terjadi. Angkanya paling tinggi kemarin pada puncak arus mudik pada 18 Maret 2026, di mana paling tinggi ini berada di angka 135.000 kendaraan. Artinya semakin ke sini semakin menurun, kita sudah melewati puncak arus mudik Lebaran. Artinya ini tinggal menunggu arus balik. Kalau arus balik asumsinya ini akan peningkatan terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang, di mana asumsi dari pihak Jasa Marga ini berada di angka 120.000 kendaraan. Kemungkinan akan terjadi juga lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, Nanda dan juga saudara, kalau nantinya apabila ini lonjakan semakin tinggi, maka tidak menutup kemungkinan rekayasa lalu lintas juga diberlakukan, mulai dari penerapan kontraflow, kemudian juga one way untuk mengurai kepadatan yang menuju arus balik. Dari pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada masyarakat, pemudik, meskipun ini dalam keadaan lancar, ini kadang situasi dari cuaca tidak menentu, kadang hujan juga di malam hari, jadi diharapkan terus berhati-hati, kemudian juga menjaga jarak pandang, apalagi situasi jalanan yang terbilang licin, dan utamanya adalah memastikan saldo e-tol mencukupi, karena kerap kali kemacetan maupun antrean mengular terjadi di gerbang tol Cikampek Utama karena ini kendaraannya tidak mencukupi saldo e-tolnya, kemudian juga kendaraannya tidak dalam keadaan prima. Ini yang menjadi evaluasi dari Jasa Marga beberapa waktu lalu. Nanda. Oke, kalau asumsi tadi disampaikan untuk puncak arus baliknya di tanggal 24 Maret, rekayasa lalu lintas apa yang sudah disiapkan mungkin sejauh ini, Estra? Ya, kalau kami kemarin mewawancarai dari pihak Jasa Marga, ini disebutkan bahwa akan melakukan koordinasi tentunya dengan pihak kepolisian dan tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan juga seperti kontraflow, kemudian juga akan one way. Jika berkaca pada hari kemarin ini sempat juga diberlakukan kontraflow dari kilometer 55 sampai 70, kemudian one way nasional dari 70 sampai 414. Namun tentunya ini dilakukan kebijakan ini dengan pertimbangan volume kendaraan. Jika nanti volume kendaraan ini lebih dari asumsi ataupun sudah mengantri mengular, maka tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan penyisiran bahu jalan oleh pihak kepolisian untuk melakukan ataupun mengurai kepadatan yang diprediksi akan terjadi nanti pada 24 Maret 2026, dengan harapan ini memberikan kelancaran untuk perjalanan arus balik ke arah Jakarta ataupun yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Nanda. Oke, satu pertanyaan lagi, Estra. Kemarin kan siasati untuk mengurai kepadatan adalah dengan diskon tarif tol. Apakah ini juga akan diberlakukan untuk momen arus balik? Ya,
Ya, tentunya Nanda dan juga saudara, ini akan memberikan kemudahan bahwa saat ini diskon tarif potongan tol masih akan berlaku nanti di tanggal 26 sampai 27 Maret. Ini berlaku dari pukul 5 sampai pukul 24.00 dan harapannya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tarif potongannya sebesar 30%. Tapi jika ini melintasi gerbang tol Cikampek Utama, kalaupun di luar itu ini masih mendapat potongan ini sebesar 23%. Tentunya ini diharapkan dapat memberikan kemudahan perjalanan kepada masyarakat. Tapi utamanya sekali lagi saudara, ini harus memperhatikan kalau saldo e-tolnya mencukupi sehingga tidak menciptakan antrean yang mengular. Nanda. Itu dia, imani ya, atau ini harus disiapkan betul-betul jika ingin melewati gerbang tol. Terima kasih atas pernyataan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat serunya suasana warga menikmati libur lebaran, salah satunya di Pantai Mertasari dan Pasar Bali. Jangan lewatkan informasi terkininya usai jeda. Hari kedua Lebaran diprediksi akan menjadi mudik lokal di Purwakarta, Jawa Barat. Mulai dari kunjungan keluarga hingga menghabiskan waktu wisata di musim libur Lebaran. Beberapa jalur pagi ini masih terpantau lancar, baik yang mengarah ke pusat Purwakarta ataupun juga tempat wisata yang diperkirakan akan menjadi tujuan wisatawan pemudik 2026. Diprediksi saudara kepadatan mulai terjadi pada siang hari ini. Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk bisa mengunjungi destinasi wisata termasuk ke pantai seperti di Bali, tepatnya di Pantai Mertasari Sanur dan Pasar Bali. Sejak Minggu pagi saudara, wisatawan sudah mendatangi Pantai Mertasari dan Pasar. Biasanya wisatawan datang pagi untuk bisa melihat keindahan matahari terbit atau sunrise-nya. Sekaligus juga berwisata kuliner, sarapan, makanan khas Bali. Dengan ramainya pengunjung di Pantai Mertasari, pengelola mengimbau agar wisatawan tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Pagi ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Alfa Farid di Purwakarta, Jawa Barat. Dan kita juga sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Desi Indah Lestari dan juru kamera Kadek Santosa di Pantai Mertasari, Bali. Selamat pagi rekan-rekan, saya mau ke Eril terlebih dahulu. Eril, di hari kedua Lebaran ini kan diprediksi akan ada peningkatan pemudik lokal begitu ya. Titik-titik mana saja yang perlu diantisipasi menuju ke tempat wisata di Purwakarta? Ya, bagi Nanda dan saudara, untuk di Purwakarta sendiri ini masih terpantau lenggang pada pagi hari, yang dimana ini sudah memasuki hari kedua Lebaran yang berada di Purwakarta. Dan memang prediksinya bahwa mudik lokal seperti kunjungan keluarga, lalu juga ziarah makam hingga berwisata Nanda, yang dimana memang akan diprediksi pada hari ini akan terjadi di daerah Purwakarta. Terlebih memang di Purwakarta ini memiliki berbagai macam wisata rekreasi hingga wisata kuliner. Dan selain itu juga bahwa ada beberapa tempat ataupun titik ini yang menjadi diprediksi menjadi titik keramaian dari warga yang akan menghabiskan waktu libur Lebaran di libur Lebaran 2026 ini. Salah satunya adalah titik pusat di daerah Purwakarta seperti Jalan Jenderal Sudirman, yang dimana ini memiliki berbagai macam dari toko oleh-oleh, kemudian juga dari wisata kulinernya Nanda. Dan selain itu juga daerah yang mengarah ke Padalarang ini menjadi tempat-tempat wisata yang rekreasi, cukup banyak rekreasi, sehingga ini menjadi salah satu titik yang akan dikunjungi dari masyarakat yang berada di Purwakarta. Walaupun seperti itu memang masih terpantau lenggang pada pagi hari ini Nanda, mengingat memang ini sudah hari kedua di Purwakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri Nanda. Dan selain itu juga bahwa memang ini akan menjadi hari yang dimana nantinya akan digunakan masyarakat untuk menghabiskan waktu musim libur Lebaran Nanda. Oke, kalau di Purwakarta kan ramainya siang hari ini. Kalau misalkan di Denpasar, Bali, di Pantai Mertasari, Desi bagaimana pantauannya? Apakah sudah ramai di sana? Iya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Di hari kedua Idul Fitri ini memang wisatawan baik pun
masyarakat lokal ramai mengunjungi Pantai Mertasari sejak pukul 6 pagi, selalu berdatangan. Tak henti-hentinya sampai sekarang pun saya berdiri di areal parkir, penuh banget ini parkir di areal Mertasari ini. Perlu diketahui saudara, untuk libur mudik lebaran melalui Bandara Ngurah Rai ini terpantau 1,1 juta penumpang dengan pergerakan lebih dari 6.000 pesawat untuk periode lebaran tahun 2026 ini. Jika masyarakat maksud kami wisatawan yang berwisata ke Bali untuk periode lebaran ini biasanya memang mengunjungi tempat-tempat wisata seperti salah satunya di Pantai Mertasari ini. Di sini wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas mulai dari berenang, bermain pasir, berkuliner, hingga berolahraga maupun bersepeda. Jadi berbagai aktivitas ada di sini. Tidak hanya di Pantai Mertasari, Bali juga sebagai destinasi wisata banyak memiliki tempat-tempat wisata mulai dari Bedugul, Kintamani, Tanah Lot, dan masih banyak pantai-pantai tak terkecuali juga Pantai Sanur. Nanda. Oke, kalau tadi Desi sampaikan di sana sudah cukup ramai, lalu bagaimana untuk mengantisipasi arus lalu lintas ya? Apakah sudah ada rekayasa lalu lintas? Dan untuk harganya, Desi, di sana untuk bisa masuk ke Pantai Mertasari, bagaimana sih? Iya, Nanda, untuk pengaturan lalu lintas di periode Lebaran ini memang Polda Bali sudah bekerja sama dengan Pecalang, itu ada melakukan pengaturan atau rekayasa lalu lintas di beberapa titik untuk pas puncak Hari Raya Lebaran ini di pusat-pusat terutama di pusat-pusat wisata dan juga di Gilimanuk, Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Padang Bayi. Jadi ada beberapa rekayasa untuk memperlancar arus lalu lintas. Khususnya ini Pelabuhan Gilimanuk yang tempat keluar masuk Bali dan Pulau Jawa, Nanda. Kalau untuk berwisata di Pulau Bali ini memang beragam. Khususnya kalau di pantai, kawasan Pantai Sanur, Pantai Mertasari itu memang kita hanya membayar biaya parkir aja, di mana parkir yang dikenakan adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Jadi memang di pantai ini hanya dikenakan biaya parkir tanpa adanya tiket masuk untuk di kawasan Sanur. Berbeda dengan di kawasan pantai yang ada di Badung Bali, yang Padang. Pantai di kawasan Badung Bali memang ada tiket masuknya. Kalau di kawasan Denpasar ini hanya memiliki tiket masuk untuk karcis parkir kendaraan bermotor. Nanda. Oke, selain di Pantai Mertasari, Desi, titik-titik mana lagi di Bali yang jadi favorit di sana? Iya, selain wisata pantai, seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa wisata alam yang juga menjadi tujuan wisata di Bali. Yang pertama itu ada daerah Bedugul dengan kawasan hutan lindungnya. Nah, di sana wisatawan juga dapat berlibur sambil berkemah, dan ada juga di kawasan Kintamani dengan melihat view Danau Batur dan Gunung Batur. Ada juga di kawasan Tanah Lot. Nah, tak ketinggalan ada juga berwisata edukasi dengan beragam museum yang ada di Bali, GWK, dan juga ada wisata kuliner. Begitu, Nanda. Oke, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Desi Ine Lestari dan juru kamera Kadek Santosa dari Pantai Mertasari Bali. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Ariel Renata dan juru kamera Alfa Farid melaporkan dari Purwakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi spesial Lebaran bersama saya Yan Rahman. Dan saudara, Hari Raya Idul Fitri tentu tak lepas dari menu-menu khas seperti ketupat, opor, ayam, rendang,
hingga kue-kue lebaran seperti nastar begitu ya. Menu yang tinggi kalori seperti garam hingga gula bagi sebagian orang tentu perlu diperhatikan agar asupan garam hingga gula ini terbatas begitu, tidak berlebihan hingga tubuh tetap sehat dan juga fit. Kita akan mengulasnya bersama Head Management Spesialis Corporate HR Kompas Gramedia, Dr. Santi. Dr. Santi, selamat pagi. Selamat pagi. Ini lebaran nih, tentu menu-menunya seperti yang sebutkan tadi, ada rendang, ada opor, juga kalau yang manis-manis ada nastar. Sebetulnya mana sih yang paling berbahaya karena mengandung gula dan juga garam yang tinggi begitu yang perlu dihindari? Agak susah menjawabnya ini pertanyaannya. Ini sama juga mau masuk surga tapi mau berbuat dosa ya. Jadi kalau misalnya untuk garam, tentu makanan yang paling asin yang dianggap paling banyak kandungan. Rendang dong. Ya opor juga asin. Opor juga asin, oke, baik. Tapi yang perlu diperhatikan dari si garam, yang bagi kesehatan kita itu mengganggu adalah kadar natriumnya. Yang artinya bukan berarti semua yang bergaram saja atau semua yang bermicin atau berpenyedap rasa saja yang mengandung natrium. Tapi juga natrium ada di dalam soda kue, di dalam baking powder, di dalam pengawet-pengawet. Nah, itu berarti natrium juga ada di dalam makanan yang manis. Yang tadi disebutkan nastar, apalagi tuh kastengel, terus kue-kue kering karena dibuat kan juga menggunakan baking soda dan baking powder. Jadi harus diwaspadai juga. Terus untuk gula kita menganggap selama ini bahwa makanan yang rasanya manis pasti tinggi gula. Tapi ternyata gula itu bisa ngumpet ke dalam sesuatu yang nggak manis. Oke lah kalau misalnya kue nastar udah pasti manis karena tepungnya sendiri, kulitnya dibuat menggunakan gula, isiannya juga ada gulanya selain nanasnya. Tapi ternyata si gulanya ini juga bisa ngumpet di mana-mana, di saus tomat misalnya, di acar misalnya, karena acar dibuat dengan menggunakan gula. Terus saus tomat, saus sambal walaupun rasanya asam, rasanya pedas, di dalamnya ada gulanya dan itu juga harus diperhatikan. Terus gimana sih kita menyeleksinya begitu? Makanan-makanan tadi kan ada yang ngumpetnya tadi gulanya, garamnya juga ada yang ngumpet. Gimana menyeleksinya biar kita lebih aware aja gitu, yang ini jangan terlalu banyak, lebih terbatas gitu. Sebenarnya agak susah juga ya, karena ini kan hari raya, hari dimana kita kalau kata orang ada cheat day ya. Iya gitu. Jadi kalau semua nggak boleh, masa kita datang namu cuma minum air putih doang gitu kan? Ya udah air putih seember gitu kan, kembung gitu kan. Jadi makanlah semuanya boleh, tetapi dengan porsi yang secukupnya dan dengan tambahan-tambahan. Apa itu, Dok? Ini mau yang mana dulu, gula? Secara umum aja ya. Secara umum dulu. Secara umum. Kalau secara umum serat dibutuhkan. Karena serat itu akan membuat kita bertambah kenyang lebih cepat dan akan membuat kita di dalam metabolismenya baik. Termasuk bakteri baiknya juga akan dapat makanan yang akan membantu keseluruhan fungsi tubuh kita. Nah, serat ada di dalam buah dan sayur. Susahnya kalau kita edisi lebaran nggak ada tuh di meja sayur capcay, sayur asem gitu, nggak ada. Jarang terjadi itu ada sayur di atas meja pas lebaran. Tapi kan ada sayur opor yang sayur santannya, sayurnya kan ada labu, ada nangka gitu kan. Nah, itu diambil lebih banyak. Nah, terus ngakalinnya misalnya sediaannya banyak nih, ya kuahnya ngambilnya dikit aja, jangan aku nggak makan gitu. Atau sebaliknya, jadi jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu, nggak makan sama sekali atau pesta gitu. Jadi mungkin kurangin kuahnya. Terus kalau misalnya ngambil sambal goreng ati atau misalnya sambal rendang, itu kan di atasnya ada minyak-minyaknya tuh. Minyak-minyaknya jangan diambil karena di dalam minyaknya itu tergandung berbagai yang ngeri-ngeri. Terus kalau misalnya kue kering, yang ngambilnya jangan setoples di pangku begini. Itu ada psikologinya juga ya. Iya. Jadi kita mau ngabisin karena nagih. Iya. Nah, ada juga ngakalinnya. Ngakalinnya adalah dengan menggunakan teknik mindful. Jadi ambil satu, terus sebenarnya mulai dengan teknik memilih dulu. Itu kan kalau kue pilihannya banyak ya. Neraka jahanam yang mana? Yang mana yang paling berbahaya tergantung. Ada nastar biasanya tuh, ada kue salju, ada kastengel. Mana yang termasuk neraka jahanam itu? Ada kan
biasanya tuh ada pilihan kacang toh. Iya, iya. Kan? Ada kacang bawang, kacang telur, sama kacang apa sih yang di luarnya ada terigunya, yang kalau kacang atom itu kan bulat ya, tapi yang terigunya itu kacang keriting Bandung. yang digoreng. Kacang Bandung. Oh iya. Halo warga Bandung. Berarti gimana? Lebih baik yang kacang aja? Dari kacang pun ada gradasinya. Yang paling baik adalah kacang yang tanpa tepung. Paling baik adalah kacang yang tidak digoreng, kacang yang di oven atau direbus. Tapi nggak ada kan kacang rebus ya di hidangan lebaran. Kacang bawang tuh option yang cukup baik dibandingkan dengan kacang yang bertepung. Nah, kacang yang bertepung itu karena ada tepungnya dan digoreng, maka tepungnya ini itu membawa dampak kesehatan yang lumayan parah karena dia akan menimbulkan akrilamid yang dianggap sebagai karsinogen. Oke, kalau misalkan kita ngomongin perlu yang dibatasi apa saja begitu, tadi ada garam, ada juga gula, berarti lemak, jahat. Artinya kita yang perlu aware dulu tuh, mindful dulu tuh kondisi badan kita dulu ya. Misalkan sebenarnya kita punya riwayat penyakit apa sih, jadi kita sadari misalkan yang ini dibatasi, itu gak sih atau gimana? Ya kalau nanya dokter semua harus dibatasi. Sehat tidak sehat kan harus membatasi semuanya. Tetapi benar Mas bilang kalau kita menyadari diri kita punya penyakit, misalnya oh saya ada diabetes, maka saya akan lebih hati-hati terhadap segala makanan yang berkarbohidrat, yang bergula sederhana gitu, yang berpotensi menimbulkan peningkatan berat badan, karena peningkatan berat badan tidak baik untuk pasien diabetes. Kalau saya hipertensi, mungkin harus membatasi asupan natrium yang ada tadi di garam, penyedap, micin, baking powder, baking soda, dan berbagai makanan olahan lainnya gitu. Kalau punya kolesterol, ya membatasi makanan-makanan yang berkolesterol, which is sambal goreng ati, terus daging-daging merah, terus kulit gitu. Jadi harus tahu kondisi kita, terus tahu, oh ya asam urat. Buat asam urat, pejuang asam urat dimanapun berada. Ini ada satu mungkin insight yang nggak banyak orang tahu, tapi apa tuh, Dok? Penting. Kalau lebaran minumnya apa? Kita ngomong dari tadi makan, belum ngomong minum. Minum kalau lebaran tuh biasanya sih ada sirup ya, sirup dan juga minuman bersoda. Iya, yang warna-warni gitu kan. Iya. Nah, itulah yang harus sangat dihindari oleh penderita asam urat berlebih. Karena di dalam tubuh kita semua minuman manis itu akan meningkatkan asam urat. Dan orang kan taunya asam urat, oh jeroan gitu, oh daging merah gitu kan. Tapi ternyata minuman manis itu termasuk. Tapi nggak minum sama yang manis-manis ya, itu nggak termasuk. Oke, tadi kan kita ngobrolin soal gradasi-gradasi tadi. Berarti ada tingkatannya dari yang paling berbahaya sama yang sedang yang lumayan lah. Itu gimana tuh dokter cara menjelaskannya tuh dari yang boleh ya udah boleh deh konsumsi terbatas sampai yang sebaiknya jangan gitu, dari makanan dan juga minuman. Kalau dari makanan sebetulnya yang paling berbahaya, tapi ini tergantung penyiapan ya kan, tergantung bumbu yang digunakan, tergantung jumlah garamnya. Secara umum, secara general itu rendang yang menggunakan daging merah, apalagi daging merahnya yang berlemak. Itu yang menempati strata yang paling tinggi, paling serem gitu. Tapi kalau misalnya rendangnya rendang ayam, di antara bagian ayam sendiri ada stratanya lagi. Yang paling berbahaya itu adalah ayam yang bagian paha, karena dia lemaknya tinggi. Di bawah itu dada, di bawah itu telur. Apalagi kalau dia nggak makan kuningnya, hanya putihnya. Kan kadang-kadang kalau opor gitu kan suka ada rendang, suka ada telurnya kan. Terus kalau misalnya kulitnya bisa dibuang, jangan makan kulitnya. Terus kalau misalnya lemak-lemaknya itu kalau kita bongkar, kita kope ayam, kan kadang suka ada lemaknya, atau rendang gitu, suka ada lemaknya. Nah itu jangan dikonsumsi. Oh gitu, padahal itu paling nikmat ya dok? Iya. Nah, terus gradasi di bawahnya, tapi sambal goreng ati, kalau kita nggak makan atinya masih oke karena cuma kentang doang. Nah, untuk yang asam urat itu hati-hati banget, karena ati itu levelnya cukup tinggi untuk membuat flare, membuat asam uratnya melonjak naik. Dan sekarang juga yang diperbincangkan tuh soal kebutuhan kalori. Setiap orang kan kebutuhan kalorinya beda-beda. Ya. Nah itu juga berarti cara mereka mengonsumsi menu lebaran juga berbeda-beda atau seperti apa? Iya betul, tergantung aktivitasnya. Ada yang benar-benar pecinta olahraga yang
walaupun masa lebaran, dia nyempetin dulu bangun pagi lari dulu gitu. Nah kalau kayak gitu bisa makan lebih banyak. Tapi saya tidak mengatakan bahwa olahraga bisa membayar lunas semua pola makan yang buruk yang kamu lakukan selama hari lebaran. Hanya membuat dampak buruknya menjadi lebih ringan. Kenapa? Misalnya nih, hidangan lebaran kita nggak makan serat. Kan serat nggak bisa kita masukin ke mulut dengan olahraga, tetap harus dimakan toh, iya kan, iya kan? Iya, jadi dia tidak bisa undo semua dampak negatif, tapi jangan dibolak-balik. Kata Dokter Santi, itu olahraga enggak. Olahraga penting dilakukan, hanya tidak bisa meniadakan semua dampak buruknya. Oke, terakhir dong Dok, ini kan perlu tipsnya yang nyata begitu. Tadi kita melihat bagaimana bahayanya, gradasinya, dari yang mulai lumayan sampai kayak paling ya perlu dibatasi gitu. Kan tadi disebutin serat juga perlu, padahal hari lebaran jarang banget ada menu-menu berserat. Gimana sih caranya kita tetap bisa sehat? Tipsnya itu bagaimana begitu? Termasuk makanan dan juga minuman. Iya, kalau minuman sih sebenarnya agak susah karena nggak ada serat kecuali ada es buah. Jadi mungkin kalau kita open house, kita bisa punya option nyediain es buah. Atau kalau mau agak es buah kan ribet ya. Kalau mau yang lebih gampang mungkin bisa infuse water. Air di dalamnya dimasukin buah, berbagai buah-buah potong, kemudian dibiarkan 4 jam, kemudian dia jadi enak airnya gitu. Terus kalau untuk sayuran, kita bisa memanfaatkan sayur opor itu, apa namanya, sayur opor, sayur ketupat itu loh, yang kan ada labu, ada nangka. Nah, itu kita opor, kita ambil lebih banyak sayurannya. Tapi kalau untuk buah jarang ada di meja ada buah di meja. Mungkin kalau kita mau kasih tips yang agak nyeleneh gitu, bawa modal beli gitu kan, bawa. Tapi kan nggak enak ya kalau kita. Jadi kita berkunjung ke rumah saudara, bawa oleh-olehnya buah. Iya, buah gitu kan. Buat dikonsumsi sendiri juga. Sebenarnya agak kayak nggak mau rugi gitu ya. Nah itu ada triknya lagi. Tinggal bilang, aku bawa jeruk loh. Kita cobain sama-sama yuk gitu. Karena kalau kita nggak pakai prolognya, biasanya nanti, oh ya makasih ya, masuk kulkas. Terus kita mau minta nggak enak kan? Oke, bermanfaat sekali ya saudara, itu tadi tips-tips yang benar-benar nyata yang bisa dilakukan di hari ini, di hari lebaran agar tetap sehat dan juga fit. Walaupun di atas meja hidangan itu beragam gitu, mulai dari rendang, tadi ada opor ayam juga. Dan saudara, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dokter, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nah saudara, ingat untuk tetap jaga suhu makanan Anda untuk tidak berlebihan saat menyantap menu makanan di Hari Raya Idul Fitri agar tetap sehat. Kita ke informasi berikutnya saudara, warga Aceh Tamiang merayakan lebaran secara sederhana di hunian-hunian sementara pasca bencana akhir tahun lalu. Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa berbeda dengan tahun sebelumnya bagi sejumlah warga Aceh Tamiang, Aceh. Setelah rumahnya hancur akibat bencana banjir bandang pada akhir November tahun lalu, kini warga merayakan lebaran di hunian sementara. Meski di tengah keterbatasan, warga di Huntara tetap menghidupkan suasana lebaran dengan berkunjung antar tetangga di Komplek Huntara untuk bersilaturahmi di momen lebaran. Biasanya ya inilah, karena di Huntara ini ya kayak ginilah keadaannya. Iyalah, kok kayak ibu ini kan udah tua, anak-anak datang ngumpul. Ya kemarilah, mau jalan-jalan keluar ya maklum aja lah. Kalau ibu-ibu yang lain nih? Ya kami bertamu keliling ini semua kami ituin gitu. Nonton bareng. Kalau nonton bareng ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau hunian sementara di Aceh Tamiang usai melaksanakan Salat Idul Fitri bersama warga di sana. Prabowo menyebut selain Huntara, pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik juga terus dikerjakan di seluruh Aceh. Tim Liputan Kompas TV. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda berikut saudara. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, momen Idul Fitri menjadi ajang silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI sebelumnya Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya hadir dalam open house di Istana Kepresidenan.
Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat dalam momentum Idul Fitri saat open house di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga hadir dalam open house bersama istrinya. Sejumlah menteri datang, diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Momen pentingnya juga ditunggu adalah silaturahmi Presiden Prabowo dengan Presiden sebelumnya. Ada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Jokowi hadir didampingi istrinya, Iriana Joko Widodo, putranya Kaisang Pangarep, serta menantunya Erina Gudono. Kedatangannya disambut hangat Prabowo Subianto dan Didit Hedi Prasetyo. Pertemuan berlangsung akrab dan berbincang bersama dalam suasana halal bihalal. Usai pertemuan, Jokowi dan keluarga diantar kembali oleh Prabowo dan putranya. Presiden Prabowo juga menyambut kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana. SBY datang bersama anak serta cucunya termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, sekaligus menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan, tepatnya pada Kamis 19 Maret 2026. Megawati tiba bersama Ketua DPR RI yang juga putrinya Puan Maharani. Mereka bertemu dengan Presiden Prabowo sekitar 2 jam. Baik pihak Istana maupun PDI Perjuangan mengonfirmasi, selain silaturahmi Lebaran, Prabowo Mega membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Ibu Mega juga pernah menjadi wakil presiden, pernah juga menjadi presiden, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman meskipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era, di setiap masa memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Tetapi sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita. Ibu Megawati mengatakan ini adalah pertemuan teman lama sehingga berlangsung dengan penuh keakraban selama lebih dari 2 jam. Di dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut dibahas berbagai persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan geopolitik yang kita hadapi saat ini. Tentu Ibu Mega dalam pengalamannya yang luas menyelesaikan krisis multidimensi, beliau menyampaikan berbagai hal terkait dengan sense of urgency dan sense of priority sesuai dengan pengalaman beliau di dalam menyelesaikan krisis. Silaturahmi Lebaran Presiden Prabowo dengan 3 Presiden RI sebelumnya jadi momen saling memberi masukan dan pengalaman demi kemajuan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Di hari pertama Idul Fitri, rumah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri didatangi Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dubes Iran juga terlihat mendatangi rumah Megawati pada momen hari pertama Lebaran tahun ini di hari Sabtu. Dubes Iran terlihat meninggalkan rumah Ketua Umum PDI Perjuangan pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat beriringan dengan Megawati yang juga meninggalkan kediamannya di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Sebelum menemui Presiden ke-5 RI, Dubes Iran telah menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, membahas soal konflik antara Iran dengan Amerika Serikat Israel. Saudara, Hari Raya Idul Fitri juga jadi hari bahagia bagi sebagian warga binaan di sejumlah lembaga permasyarakatan. Salah satunya 160 narapidana lembaga permasyarakatan kelas 2B Karangasem Bali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman. 4 orang diantaranya langsung bebas dan kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Di perayaan Hari Idul Fitri, 160 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2B Karangasem Bali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman. 4 orang diantaranya langsung bebas dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Remisi ini diberikan oleh lapas karena warga binaan berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan telah menjalani setengah masa tahanan. Kepala Lapas kelas 2B Karangasem bilang, kriteria warga binaan yang mendapat remisi harus berlaku baik selama 6 bulan. Sementara paling lama remisi yang didapatkan adalah 2 bulan. 114 orang yang mendapatkan remisi khusus. Dan ada 4 orang yang langsung bebas dari remisi tersebut. Kriterianya pastinya itu
berkelakuan baik selama 6 bulan. Paling lama kalau di sini 2 bulan. Tapi mereka bisa mendapatkan 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau umum 6 bulan. Salah satu warga binaan yang mendapatkan remisi langsung bebas menyambut baik dengan penuh sukacita. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya agar tidak lagi kembali ditahan di lapas. Kita terima remisi hari ini, Hari Raya Idul Fitri, tempat saya langsung bebas hari ini. Gimana perasaannya, Pak? Sukacita, pasti senang, Pak. Itu. Udah berapa lama, Pak, di sini, Pak? Saya sebelumnya saya di Kerobokan. Saya dibina di sini ya cukup sekitar berapa bulan? 9 bulan mungkin. 9 bulan ya. Kurang lebih di sini dibina. Ya. Pemberian remisi di Hari Raya Idul Fitri juga didapatkan 160 narapidana di Rutan Kelas 1 Makassar. Dari 160 narapidana, 3 diantaranya langsung bebas. Kakanwil Sulawesi Selatan Kementerian IMIPAS bilang 17 narapidana di Provinsi Sulawesi Selatan dibebaskan di Hari Raya Idul Fitri. Untuk warga binaan kita yang mendapatkan remisi pada tahun ini sebanyak 5.430 dengan rincian remisi khusus 1 sebanyak 5.404. Untuk remisi khusus 2 26 orang. Itu ada sebagian yang langsung bebas dan ada sebagian yang belum bebas karena masih menjalani subsidiar. Untuk di Rutan Kelas 1 ada 3 orang yang langsung bebas dan di Lapas 1 ada 1 orang yang langsung bebas. Terdata untuk Sulawesi Selatan sebanyak 10.834 narapidana mendapatkan remisi dengan rincian 2.207 kasus narkotika dan 97 kasus korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Bersalam-salaman ke sanak saudara dan tetangga usai sholat Idul Fitri menjadi tradisi warga di Bekasi, Jawa Barat. Warga perumahan Duta Kranji Kota Bekasi, Jawa Barat sengaja memanfaatkan jalan utama perumahan dengan membentuk barisan panjang melingkari jalan, melakukan tradisi bersalaman saat Lebaran. Warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, satu persatu mengelilingi barisan untuk meminta maaf kepada para tetangga. Tradisi yang telah dilakukan sejak tahun 1990 disambut baik warga karena dinilai berbeda dan memiliki sisi kekeluargaan yang erat di lingkungan. Di sini kita saling bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini bisa saling menguatkan tali silaturahmi, bisa saling menjaga kekompakan, dan ini sudah berlangsung sejak sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan kenapa kita memilih untuk berkumpul di sini supaya semuanya saling bertemu, saling bersilaturahmi satu sama lain. Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk bisa mengunjungi destinasi wisata termasuk ke pantai seperti di Bali, tepatnya di Pantai Mertasari, Sanur, dan Pasar Bali. Sejak Minggu pagi, wisatawan sudah mendatangi Pantai Mertasari dan Pasar. Biasanya wisatawan datang pagi untuk bisa melihat keindahan matahari terbit atau sunrise, sekaligus berwisata kuliner, sarapan makanan khas Bali. Dengan ramainya pengunjung di Pantai Mertasari ini, pengelola mengimbau agar wisatawan tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Di masa libur Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama pada pagi hari ini terpantau lancar di kedua arah. Pantauan hingga Minggu pagi, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terlihat lancar, baik yang mengarah ke Jakarta maupun ke arah Palimanan. Hingga pukul 6.30 pagi, tercatat sebanyak 2.420 kendaraan melintas menuju arah Palimanan.
sementara 672 kendaraan menuju arah Jakarta. Lancarnya pergerakan kendaraan ini membuat petugas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun jika terjadi peningkatan volume kendaraan, kontraflow akan diterapkan secara situasional. Sementara itu, puncak arus mudik sebelumnya telah terjadi pada 18 Maret lalu dengan jumlah pergerakan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju arah Palimanan mencapai 135.000 kendaraan. Sementara itu, Saudara, hari kedua Lebaran diprediksi akan menjadi mudik lokal di Purwakarta, Jawa Barat. Mulai dari kunjungan keluarga hingga menghabiskan waktu wisata musim libur Lebaran. Beberapa jalur pagi ini masih terpantau lancar, baik yang mengarah ke pusat Purwakarta ataupun tempat wisata yang diperkirakan akan menjadi tujuan wisatawan pemudik 2026. Diprediksi kepadatan mulai terjadi pada siang hari ini, Saudara. Dan informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, Saudara. Akhirnya saya Beriman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.